Halo sahabat pecinta tanaman hias, kembali lagi bersama saya Gede. Nah, buat teman-teman yang belum subscribe channel saya, jangan lupa untuk klik dulu tombol subscribe dan jangan lupa nyalakan notifikasi loncengnya agar teman-teman tidak ketinggalan video terbaru dari saya. Nah, untuk teman-teman jangan lupa juga untuk follow Instagram saya. Instagram saya ada di layar di bagian bawah. Nah, jika teman-teman ada pertanyaan seputar tanaman hias, teman-teman bisa DM saya di Instagram. Nanti mari kita pecahkan masalah teman-teman bersama-sama. Nah, di hari ini teman-teman saya akan membahas tentang Platycerium. Nah, ini ada Platycerium one day dan Wallichii ya. Ini juga one day. Nah, yang akan kita bahas hari ini adalah tentang penyakit dari Platycerium teman-teman. Nah, di sini 3 Platycerium ini diserang oleh, nah, yang pertama ada kemungkinan siput ya. Kemudian yang ini kutu teman-teman. Yang ini juga sama, ini adalah serangan siput. Nah, sebelum kita menjelaskan bagaimana cara mengatasi serangan dari kutu dan siput ini teman-teman, nah, mari kita bahas tentang Platycerium one day terlebih dahulu. Nah, ini Platycerium one day yang sudah saya mounting ya menggunakan papan pakis. Nah, di sini saya menggunakan akar kadaka teman-teman. Nah, akar kadaka ini biasa disebut dengan sebutan moss hitam ya. Ini saya menggunakan akar kadaka, dan yang ini one day-nya juga sama ya, menggunakan akar kadaka. Dan saya juga menggunakan pupuk. Nah, pupuk yang saya gunakan adalah pupuk eskapot. Nah, ini dia yang berwarna merah ya, yang berada pada dalam keranjang. Kemudian kita tancapkan di bagian atas dari Platycerium. Nah, ini akan berfungsi agar tanaman kita mendapatkan suplai nutrisi yang cukup. Nah, kemudian untuk Wallichii ini, nah di sini juga menggunakan pupuk ya. Nah, pupuk yang sama. Nah, untuk medianya teman-teman, nah di sini saya menggunakan media yaitu sphagnum moss atau yang biasa disebut oleh teman-teman moss putih teman-teman. Nah, moss putih ini keunggulannya dia bisa menyerap air lebih banyak ya, dan penampilannya lebih bagus, lebih modern, tetapi harganya jauh lebih mahal daripada moss hitam. Kekurangannya pada saat kita melakukan penyiraman, dia menghisap air dengan jumlah yang sangat banyak. Nah, tetapi jika pada saat dia kering, dia akan mengeras seperti batu teman-teman. Jadi akar dari Platycerium kadang bisa tertarik ya. Nah, jadi untuk teman-teman, saya sarankan teman-teman menggunakan moss hitam, karena moss hitam itu harganya lebih murah dan cara perawatannya juga lebih gampang. Tapi jika teman-teman ingin menggunakan moss putih, itu juga tidak salah. Yang penting nanti pada saat melakukan penyiraman, kita tidak menyiram terlalu banyak. Nah, ini one day yang kebetulan terkena serangan dari siput. Nah, kenapa saya mengatakan serangan dari siput? Karena kebetulan di sini sekarang lagi sering-seringnya hujan, dan ini adalah seal atau brise yang baru teman-teman, tapi berlubang-lubang seperti ini. Nah, seperti ini. Nah, ini biasanya dia dimakan siput, belalang atau ulat. Tapi karena di tempat saya terlalu sering hujan ya, jadi biasanya di musim hujan itu siput ada banyak. Nah, biasanya siput yang memakan ini siput yang kecil teman-teman. Nah, siput itu biasanya dia berwarna putih dan dia tinggal di dalam media teman-teman. Karena di dalam media ini biasanya pasti lembab ya. Jadi siput ini tinggal di dalam. Nah, kemudian dia akan memakan daun-daun baru dari tanaman Platycerium tersebut. Nah, sebenarnya untuk mengatasinya itu sangat mudah ya. Pertama, kita membutuhkan insektisida teman-teman. Nah, insektisida ini teman-teman bisa menggunakan insektisida apapun yang memang ada di tempat teman-teman ya. Nah, di sini saya menggunakan Kurakon teman-teman. Nah, untuk takarannya saya menggunakan 2 mili Kurakon yang dicampur nanti menggunakan 1 liter air biasa. Nah, kemudian untuk yang Wallichii ini teman-teman. Nah, Wallichii biasanya di Indonesia tidak ada Wallichii yang bagus teman-teman. Jadi tidak ada yang performnya bagus. Nah, sebenarnya Wallichii ini bentuknya sangat indah ya, seperti kupu-kupu. Jika teman-teman lihat di Jepang, Thailand atau Singapura ya. Tapi jika teman-teman membeli Wallichii di Indonesia, rata-rata dia seperti orang kebingungan. Kenapa saya mengatakan itu? Karena Wallichii ini dia biasanya hanya menumbuhkan seal atau brise hanya sekali atau 2 kali teman-teman. Nah, kemudian dia akan bingung antara seal atau lidah. Jadi bentuknya tidak akan beraturan. Nah, itu membuat
tanaman Platycerium wallichi ini bentuknya jadi agak aneh yang beredar di Indonesia. Tapi karena kebetulan ini adalah SP atau spesies, jadi mau tidak mau saya harus memilikinya. Nah kebetulan wallichi ini dia terkena serangan dari kutu, teman-teman. Nah kutu ini yang bulat-bulat di sini ya, ada warna merah, ada warna kuning. Nah ini kutu ya. Ini ada banyak. Nah ini ada banyak sekali. Lalu ini. Nah dia ini menghisap nutrisi dari tanaman tersebut. Jadi dia menggigit daun dari Platycerium ini, kemudian menyerap nutrisinya. Nah, jika ini kita biarkan kutu ini berkembang biak sangat banyak, otomatis itu menyebabkan Platycerium kita bisa mengalami kematian, teman-teman. Karena nutrisi dari tanaman ini habis dihisap oleh kutu tersebut. Nah di samping itu, kutu ini juga mendatangkan semut. Nah semut akan datang untuk memakan kutu ini. Nah kemudian semut itu akan meninggalkan jejak hitam pada daun seperti ini. Nah seperti ini, teman-teman. Ini yang berwarna hitam-hitam ini ya. Dan ini juga. Nah ini berwarna hitam-hitam. Nah ini menyebabkan daun dari Platycerium kita tertutup oleh lapisan lilin. Nah lapisan lilin ini yang menutup daun menyebabkan tanaman dari Platycerium kita tidak bisa untuk melakukan fotosintesis karena dia sudah dilapisi. Nah jadi untuk teman-teman yang mengalami hal seperti ini, saya sarankan untuk segera diobati agar tidak keburu tanamannya mati atau tidak menyebar ke tanaman kita yang lain. Nah untuk mengobati Platycerium yang terserang kutu seperti ini, kita juga akan menggunakan insektisida yaitu kurakon. Tapi teman-teman jika tidak memiliki kurakon, teman-teman bisa menggunakan apapun itu, yang penting itu adalah insektisida. Nah saya sarankan teman-teman agar tidak menggunakan fungisida yang seperti antrakol, karena itu untuk membunuh jamur ya, bukan untuk serangan serangga, siput dan segala macam. Nah kemudian kita akan membuat takarannya ya. Nah di sini kita akan menggunakan air putih biasa dengan jumlah 1 liter, teman-teman. Nah kemudian untuk kurakonnya kita gunakan kurang lebih 2 mili ya, jadi diperkirakan saja. Jangan terlalu banyak karena itu dapat menyebabkan nanti tanaman kita mati kegosongan. Nah, setelah kita tuangkan ke dalam air, sekarang kita aduk ya sampai dia larut dengan air. Setelah tercampur rata, sekarang kita akan semprotkan pada bagian Platyceriumnya. Nah, kita semprot merata agar semua terkena obatnya. Jadi siput yang berada pada dalam media, dia mencium baunya saja sudah akan kabur, teman-teman. Nah, ini sangat bagus ya untuk membunuh serangan dari hama. Nah, saya sarankan teman-teman untuk melakukan penyemprotan insektisida ini pada saat sore hari. Jangan lakukan ini pada saat siang hari, pada saat matahari masih terik, teman-teman, karena ini dapat menyebabkan nanti tanaman kita mati kegosongan atau kepanasan. Nah, kemudian yang wallichi ini kita harus semprot merata ya sampai bagian dalam-dalam ini, teman-teman, karena ini banyak sekali ada kutunya. Nah ini nanti kutunya akan tetap menempel, tetapi statusnya mati, teman-teman. Jadi nanti kalau ada waktu luang kita bisa lepas-lepaskan kutu yang menempel yang sudah mati. Nah nanti kita akan menunggu agar wallichi ini dia mengeluarkan seal yang baru agar tampilannya menjadi lebih bagus. Nah kemudian yang ini wandai, teman-teman. Nah ini penyakitnya sama ya, jadi ini berlubang. Nah, ini dimakan oleh siput. Nah, jadi kita akan menyemprot juga menggunakan insektisida kurakon ini. Ini
kebetulan dia sedang menumbuhkan sil yang baru. Nah, jika masih sisa, nanti kita bisa menyiramkan dan menyemprotkan cairan insektisida ini kepada tanaman kita yang lain. Nah teman-teman, setelah kita semprotkan semua pleti yang terserang oleh serangan hama ya, jadi kita bisa menaruhnya di tempat yang tidak terkena matahari. Nanti kita akan pantau setiap harinya bagaimana perkembangannya. Mohon maaf karena saya agak lambat mengupload video teman-teman, karena kebetulan pariwisata Bali jadi sudah bangkit kembali, jadi saya harus bekerja. Nah, ini saya meluangkan waktu untuk membuat video agar teman-teman juga mengetahui bagaimana cara merawat Platycerium yang terkena serangan dari hama. Nah, sampai di sini dulu video saya hari ini. Semoga video saya kali ini bermanfaat untuk teman-teman semua, dan sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih.